Setelah kita menjelaskan mengenai al-i'rabul mahalli sebagai dasar bagi materi yang akan kita bahas hari ini, yang mana i'rab mahalli ini menjelaskan mengenai i'rab berdasarkan posisi ya, berdasarkan posisi. Jadi tidak lagi bergantung kepada simbol dari bunyinya, tapi dari posisi. Baik itu mabni dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita masuk ke wal fi'lul mudhari, al fi'lul mudhari'il mu'tal, al fi'lul mudhari'u al mu'talul akhir wa ahwalu i'rabihi. Yaitu mengenai fi'il mudhari mu'tal akhir, dan juga beberapa ragam i'rab dari fi'il mudhari mu'tal akhir ini. Fi'il mudhari itu sendiri itu kan ada di sini disebutkan mu'tal akhir, artinya yang namanya fi'il mudhari yang kita bahas ini adalah fi'il yang di ujung dari fi'il mudhari'nya itu terdapat huruf ilatnya. Kalau fi'il mudhari yang sahih akhir itu kan sebelumnya juga sudah kita bahas. Nah, sekarang ini wabil khusus kita membahas mengenai fi'il mudhari al mu'talul akhir, yaitu fi'il mudhari yang ujungnya ada alif, huruf ilatnya. Huruf ilat itu alif, waw atau ya ya. Nah, lalu juga ahwal i'rabihi, ragam i'rab bagi fi'il mu'tal mudhari ini gimana? Nah, insya Allah di kesempatan hari ini kita akan kaji ya. Nah, di sini ada tiga kelompok contoh gitu ya, yang masing-masingnya ada total 9. Ada kelompok contoh pertama, kelompok contoh kedua, ketiga. Nah, ini bagian awal. Jadi bagian contoh yang pertama, bagian awalnya ada 3 segmen. Contoh yang kedua juga ada 3 macam ya, 3 segmen di sini. Supaya nanti nggak bingung ya, ini saya jelasin dulu contohnya. Baik, untuk mempermudah ini kita bacakan dulu contohnya ya. Al-amsilah, contoh-contoh. Yataghadal gulamu. Yataghadal gulamu. Ini bagian yang pertama, 1, 2, 3 kanan ini. Di bagian yang pertama. Yataghadal gulam. Anak itu makan. Ya, anak itu makan. Akhshal barda. Saya khawatir atau saya takut dengan kedinginan. Limada tansa wa'daka. Yang contoh ketiga, limada, kenapa tansa Anda lupa wa'daka, janji. Kenapa Anda melupakan janji? Lalu di sini di bagian selanjutnya ini, bagian yang belah sininya itu awadu an yataghadda al-gulamu. Saya senang anak itu makan. Yajibu an akhshal barda. Saya mesti takut dengan kedinginan. Lantan sawadaka. Jangan sekali-kali Anda gitu ya. Lantan sawadaka. Anda sekali-kali tidak pernah melupakan janji. Contoh yang keempat, anta tadnu minal kapsi. Anda mendekati
biri-biri atau domba. Akhafu, saya takut, antadnu minal kabsi, mendekati domba. Yasful jawu, udara bersih. Yasuruni, saya senang, an yasful jawu, udara menjadi bersih. Saya senang udara menjadi bersih. Ya'dul hisanu, kuda berlari. Lan ya'duwal hisanu, kuda sekali-kali tidak berlari. Ini perhatikan di sini ada perbedaan-perbedaan ya. Ketika adaannya, ketika enggak adaannya, nah ini ada sedikit beda-beda. Sebagaimana juga di sini ada lan, juga agak beda di sini. Wabil khusus yang ini. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini untuk yatagodha ini meskipun ada amil, meskipun ada kata yang mencoba untuk menasobkan, dia enggak berubah. Ini juga sama. Nah kalau pada bagian yang ini, nah ini terpengaruh ya, ada perubahan. Yang asalnya tadnu menjadi antadnuwa. Yang asalnya yasfu menjadi an yasfuwa. Asalnya ya'du menjadi ya'duwa. Selanjutnya contoh pada bagian segmen ke sini adalah astahid to'ama. Saya ingin makan. Lan astahiyat to'ama. Saya sekali-kali enggak ingin makan. Ini astahi menjadi astahiyat, ada lan. Terus juga yajril ma, air mengalir. Uhibbu an yajriyal ma'u. Saya senang air mengalir. Yajri, an yajriya, di sini yajri saja. Di sini an yajriya. Ya'wi di'bu, serigala melolong. Ya, melolong itu auman serigala maksudnya. Lan ya'wi di'bu, sekali-kali serigala itu tidak melolong atau mengaum. Nah, itu tadi katakanlah bagian yang awal ya, yang pertama. Contoh-contohnya itu ada yang belah kanannya, ada yang belah kirinya. Ini untuk bisa memperhatikan ada perubahan atau tidaknya. Nah, untuk segmen selanjutnya di dalam contoh ini, dia hanya ada 9 contoh, tidak dibandingkan dengan kanan kirinya. Contoh pertama, lam yataghaddal gullamu. Lam yataghaddal gullamu. Di sini ada yang unik, yaitu huruf-huruf ilatnya. Kalau kita perhatikan huruf-huruf ilatnya itu, nah ternyata gitu ya. Nah ternyata ini istilahnya itu tidak, si huruf ilatnya tidak dibiarkan ada, tapi ini hilang gitu ya. Lam yataghaddal gulam. Anak ini tidak, atau anak ini belum makan. Lam akhshal barda. Saya belum takut kedinginan. La tansa wa'daka. Jangan Anda melupakan janji. La tadnu minal kabshi. Anda jangan mendekati domba. Lam yasful jawu, udara belum bersih. Lam ya'dul hisanu, kuda belum berlari. Lam astahid to'ama, saya belum ingin atau saya belum nafsu makan. Lam yajril ma'u, air belum mengalir. Lam ya'widi'bu, serigala belum melolong atau mengaum-ngaum gitu ya. Contohnya cukup banyak. Nah baik, sekarang kita masuk ke penjelasan dari contoh-contoh tersebut. Dari contoh-contoh yang mengandung seluruh huruf fi'lul mudhari al-mu'tal akhir ini, apa yang bisa kita ambil? Penulis menjelaskan di sini, unzur ilal af'alil mudhari'ati atis'ati fil qismil awal. Tajiduha jami'an
mu'talatul akhir. Perhatikan fiil-fiil mudhari, 9 fiil mudhari pada bagian yang pertama, maksudnya yang ini ya. Nah, bagian pertama itu yang ini. Nah, tajiduha jami'an mu'talal akhir. Semuanya ada mu'tal akhirnya ya. Nah, di bagian pertama ini bagian pertama yang kanan, semuanya ada mu'tal akhir. Yataghadza, akhsha, tansa, tadnu, yasfu, ya'lu, astahi, yajri, ya'wi. Itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, salah satu ula minha bil alif. 3 yang pertama mu'tal akhirnya dengan alif. Yang mana? Yaitu yang yataghadza, akhsha, tansa, ini dengan alif. Terus disampaikan lagi di sini wasalatul saniyah bil wawi. Wasalatul akhirah bil ya. Lalu ada yang ujungnya mu'tal akhir waw. Yang ini maksudnya anta tadnu yasfu ya'du. Terus ada yang akhirnya dengan ya, misalnya astahi, yajri, ya'wi. Jadi huruf ilatnya dengan di situ ada tiga-tiganya ya. Ada yang ujungnya alif, ada yang waw, ada yang ya. Tajiduha jami'an mu'robatun li khalwiha min nuni taukid. Wal inasi wa jami'iha marfu'atun li khalwati min adawati nasbi wa jazmi. Kalau kita lihat di sini, semuanya itu sebetulnya masuk kategori mu'rob. Masuk kategori mu'rob gitu ya. Karena fi'il mudhari kan mu'rob. Jadi ketika fi'il mudhari itu tidak mengandung nun taukid dan juga tidak mengandung nun mu'annas atau nun niswah, nah maka otomatis fi'il mudhari ini masuk kategori mu'robah gitu ya. Bukan mabni tapi mu'robah. Dan semuanya mu'robnya itu marfu. Alasan marfu'nya adalah karena tidak ada adawatun nasbi wal jazmi. Kita bisa perhatikan di sini pada bagian yang paling kanan semuanya, ini dia tidak diawali oleh sesuatu yang bisa membuat dia nasab atau jazm ya. Tidak ada awamil yang menasabkan dan menjazmkan. Tidak ada kata-kata yang menjadi faktor yang membuat dia nasab atau jazm. Termasuk sampai ke sini juga nggak ada kan di sini. Walakin mas sababu fi adami zuhuri dhammah allati hiya alamatur raf'i fi awakhiriha. Nah, tapi di sini ada retoris. Walakin tapi mas sabab. Tetapi apa sebabnya? Fi adami zuhuri dhammah. Apa sebabnya dhammah ini tidak muncul? Allati hiya alamatur raf'i fi awakhiriha. Padahal dhammah ini adalah tanda rafa. Ya, tanda rafa pada tanda rafa pada fi'il mudhari. Jadi mengapa pada akhir kata yang tadi disebutkan di dalam contoh-contoh misalkan yataghadza, akhsha, tansa, ya tadnu, yasfu, ya'lu, ini kan semuanya karena tidak ada kata-kata yang menasabkan dan yang menjazmkan, nah otomatis dia ini kan rofa. Loh, tapi kalau disebut rofa, kemana domahnya? Kok tidak muncul domahnya? Nah ini yang jadi pertanyaan di sini kan gitu. Mengapa domahnya tidak muncul padahal domah itu tanda dari rofa? Nah di sini dijelaskan mengenai tadi contoh-contoh tadi itu. Asababu anna akhira kullu fi'lin min hadil af'al harfun ilatun. Sebabnya ya, mengapa domah itu tidak muncul? Itu karena ujung huruf dari fi'il mudhari ini adalah huruf ilat. Alif, waw, dan ya. Wa harful illati
In kan alifan ta'adzaro zuhuru domati alaih. Nah, di sini disebutkan bahwa huruf ilat, nah jika ada alif gitu ya, huruf ilat jika berbentuk alif maka muncul domah itu agak susah. Jadi tidak bisa memunculkan domah. Fi'il mudhari yang ujungnya itu adalah huruf ilat alif itu yang menyebabkan kesulitan munculnya domah. Wa in kana wawan awyaan karena domhu mustaqalan ya. Mustashqalan. Untuk alif sendiri itu agak susah untuk munculnya domah. Nah, jika ada waw atau ya, mendomahkannya juga mustashqalan. Sulit diucapkan, sulit untuk diwujudkan. Lidzalika lam yakun hunaka budda min baqai harfil ilati sakinan wa taqdiru dhammati alaih fi jamil ahwal. Karena itulah tidak ada jalan lain ya, karena itu tidak ada jalan kecuali membiarkan keberadaan huruf ilat yang disukunkan tadi itu dan memberi anggapan atau mensirati terdapat domah ya, terdapat domah pada posisi-posisi tadi tersebut. Nah, jadi untuk yang contoh yang paling kanan semuanya, nah ini dia masuk kategori rofa sebetulnya. I'rabnya rofa, fi mahal rofa. Nah, namun sebagai tanda rofa yang primer yaitu domah ini tidak muncul. Padahal harusnya muncul kan gitu ya. Nah, mengapa dia hukumnya di rofa tapi domahnya tidak muncul? Nah, jawabannya begini katanya tadi itu dalam penjelasan. Untuk kasus yang yatagodza akhsha sama tanza, ini karena ujungnya alif gitu ya, alif maksur. Nah, maka alif ini adalah kata yang memang mustahil untuk munculnya domah. Sedangkan untuk kasus yang selanjutnya ya, dari 4 sampai 9 ini, kenapa ini tidak muncul juga domah? Nah, karena huruf ilat waw dan huruf ilat ya itu tadi disampaikan mustashqalan katanya. Ya, mustashqalan. Jadi sangat berat diucapan kalau seandainya dipaksakan menjadi rofa. Soalnya kata sebelumnya ya sudah ada gitu ya. Sudah ada rofanya, sehingga kalau di rofa double itu berat sekali. Jadi kalau double rofa itu berat sekali dan tidak ada kata yang seperti itu atau bunyi seperti itu. Nah, karena dua alasan tadi, yang pertama karena mustahil alif itu didomah, dan yang kedua begitu beratnya untuk mendomahkan waw dan ya. Nah, maka solusinya adalah dibiarkan huruf ilatnya ada gitu ya, dibiarkan huruf ilatnya ada, namun ditakdirkan, dihukumi sebagai domah, dihukumi dengan domah pada posisi-posisi tadi tersebut, atau pada fi'il mudhari yang bagian yang pertama yang kanan semuanya tadi itu. Jadi itu adalah alasannya. Penjelasan selanjutnya, unzur ila hadil af'ali
nafsuha maratan saniatan fil qasmi sani. Sekarang kita perhatikan fi'il mudhari itu, fi'il mudhari yang tadi, ya, fi'il mudhari yang tadi, sekali lagi kita perhatikan, namun cermati pada bagian yang keduanya, yaitu pada bagian yang kiri kalau di sini ya, yang kiri semuanya nih. Nah, yang ini semuanya ya, perhatikan. Fi'il mudhari'nya sama kan, yataghadza, yadnu, tapi nanti ada bedanya. Nah, di sini disampaikan tajiduha mu'robatun kama kanat fi qasmil awal lakinnaha taghayyarat min ar-raf'i ila nasbi liduhuli adawatin nasbi alaiha. Jadi semuanya pada bagian kiri tadi itu, bagian yang kedua, yang bagian yang kiri, itu semuanya itu mu'robah, bukan mabni. Kenapa mu'robah? Karena tidak ada karena fi'il mudhari'nya itu tidak ditempelin nun taukid atau nun niswahkan ya. Makanya dia tidak mabni, namun dia mu'rob. Sebagaimana pada contoh yang sebelah kanan. Gitu. Tapi untuk contoh yang sebelah kiri semuanya tadi itu terdapat perbedaan, yaitu ada perubahan yang asalnya rofa menjadi nasob. Karena di sana terdapat kata-kata yang menasobkan, gitu. Wa idza bahasna fi akhiriha lam najid linasbi asaran zahiran fil af'alil lati akhiru kullu minha alif bikhilafil af'al allati akhiruha wawu aw ya. Nah, di sini disebutkan kalau kita cermati kembali di ujung-ujung kata tersebut, kata fi'il mudhari tersebut. Nah, kita tidak menemukan nasobnya. Kita tidak menemukan tanda real dia itu nasob pada ujung akhir yang huruf ilatnya alif, gitu ya. Tapi beda kalau fiil-fiil yang ujung ilatnya, ujung hurufnya itu huruf ilat wawu dan ya, maka nasobnya itu kelihatan. Seperti apa? Nah, ini dalam contohnya ya, misalnya. Nah, dalam contohnya di sini, untuk kelompok contoh kedua atau yang kiri ini, yang ujungnya adalah huruf ilat alif. Nah, ini kan dia nasob ya, dia ini nasob. Yang kanan rofa, yang kiri ini menjadi nasob. Nah, dia nasob, tapi kok enggak kelihatan nasobnya, yaitu fatah ya. Nah, di sini kok alifnya enggak di fatah, di sini juga enggak ada fatahnya. Tapi beda cerita kalau misalnya huruf ilatnya itu wawu. Nah, huruf ilatnya wawu itu ada antad nuwa, an yasfuwa, ya, lan ya dua. Nah, kalau huruf ilatnya wawu mah bisa nasobnya kelihatan, asaron zohiron kelihatan tanda nasobnya itu. Sama halnya dengan huruf ilat iya, fi'il mudhari yang berhuruf ilat iya, astahia, lan astahia, asalnya astahi, ini rofanya. Nah, untuk nasobnya lan astahia. Untuk yang contoh 8, an yajriya, asalnya yajri menjadi an yajriya, asalnya ya'wi menjadi lan ya'wiya. Tuh, kalau nasobnya ya, kalau nasobnya itu di ujungnya fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu alif, itu nasobnya itu tidak muncul, tidak terlihat simbol nasobnya, yaitu patah, tidak kelihatan.
Tapi beda cerita kalau huruf ilatnya itu wawu dan ya. Nah, justru huruf wawu dan ya ini kelihatan nasabnya. Wasiru fi hadzal ikhtilafi anna al-alifa yata'adzaru tahrikuha wa bidzalika tuqaddaru alaihal fathatu fi halin nasbi amal wawu wal ya'u faminas sahli an-nutki bihima maftuhataini wa lidzalika tuzharu alaihimal fathatu indan nasbi. Rahasia mengapa gitu ya, mengapa dalam kasus huruf ilat alif dengan huruf ilat wawu dan ya dalam konteks nasab ini berbeda. Rahasianya katanya begini, kalau alif memang mustahil dia diharokati gitu ya, karena huruf alif di sini memang dia mati, tidak mungkin diharokati, karena itu tidak mungkin pakai fathah kecuali muncul hamzah paling begitu ya. Nah, karena itu tuqaddaru alaih. Nah, karena itu kita cukup menganggap saja ada fathah di situ atau kita implisitkan sebagai fathah. Jadi dihukumi fathah di situ meskipun fathahnya tidak ada. Sedangkan wawu dan ya itu bukan nasab, ya bukan nasab tersirat, tetapi memang nasabnya zohir. Memang nasabnya ditampakkan sekaligus. Soalnya apa? Karena wawu dan ya itu memang mudah untuk diucapkan dengan fathah. Karena itulah fathahnya muncul secara zohir bagi huruf wawu dan ya, alias mu'tal ya dan mu'tal wawu. Nah, itu rahasia mengapa terdapat perbedaan antara mu'tal ya dengan mu'tal wawu dan mu'tal alif, maaf. Mengapa ada perbedaan antara mu'tal alif, mu'tal wawu dan mu'tal ya? Nasab itu akan muncul secara zahir, terlihat secara tersurat di mu'tal wawu dan mu'tal ya, tetapi hanya tersirat di mu'tal alif. Nah, alasannya tadi, karena alif untuk di fathah mustahil, itu tidak bisa, karena alif ini posisinya sudah mati. Beda cerita dengan mu'tal ya dan mu'tal wawu, karena mereka ini bisa dinasobkan, karena sangat mudah diucapkan ketika difatahkannya. Itu bagian yang kesekian untuk penjelasan. Nah, untuk bagian akhirnya, unzur ila hadil af'alil marrah salisah fil qismi salis. Nah, lalu kita coba perhatikan kembali pada contoh ketiga. Tajiduha mu'robatun kama kanat fil qismaini as-sabiqaini. Semuanya mu'robah, bukan mabni ya, karena tidak ada nun taukid dan nun niswahnya. Sebagaimana contoh yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita perhatikan yang sini ya. Bagian yang ini maksudnya. Nah, di sini disebutkan walakin naha sorot huna majzumatun lidukhuli awamil. Lidukhuli awamil zazmi alaih. Tetapi, nah pada contoh yang ketiga ini semuanya, nah di sini ada menjadi jazm. Yang asalnya nasab pada contoh yang kedua, contoh pertama rofa, contoh kedua itu bagian yang pertama rofa, bagian yang kedua nasab. Nah, bagian yang ketiga sekarang ini berubah menjadi majzumah atau jazm. Jadi pada fil qismi salis, pada bagian yang ketiga ini hukumnya jazm. Kenapa jazm? Karena terdapat kata-kata yang menjazmkan. Apa kata-kata yang menjazmkan ini? Misalkan lam.
la. Nah, ini dua termasuk kata yang menjazmkan ya. Fama alamatul jazmi fiha, tapi tanda jazmnya mana di sini kan? Kita perhatikan di sini, mana tanda jazmnya? Tanda jazm itu yang utama apa? Sukun, ya kan? Nah, ini loh, kok nggak ada sukun di sini ya? Malah ada huruf yang hilang. Nah, di sini dijelaskan, nah, nata'ammalu awakhir hadil af'al fanajiduha mahdufatun. Kalau direnungkan ternyata bukan malah disukun, tetapi yang ada fiil-fiil tersebut huruf ilatnya malah hilangkan. Wa qad kanat sabitatun fil qismaini sabiqaini. Padahal di contoh yang sebelum-sebelumnya, bagian yang kedua dan yang pertama, itu huruf ilat itu tidak dihilangkan. Apapun irobnya, dia tetap ada ya. Untuk yang rofa dan nasab. Tetapi untuk konteks jazm itu justru dihilangkan di sini gitu. Dia hilangkan. Wa idza bahasna anis sababi fi dzalika, kalau kita cari alasan atau kalau kita cari sebabnya ya, lam najid sababan siwa dukhulul adawatil jazimah alaiha fahiya allati hadafat hadil awakhir wa bidzalika yakunu hadal hadfu alamatul jazmi, katanya begitu. Nah, sebetulnya di sini dijelaskan kalau kita cermati sebab tadi itu kok kenapa huruf akhirnya dibuang. Nah, ternyata ada hubungan dengan jazm tersebut. Ada hubungannya seperti apa? Nah, di sini disebutkan bahwa sebab gitu ya. Sebab dari menghilangnya huruf ilat di situ karena fi'il mudhari itu memang ketika huruf ilat ya, ketika dia ini jazm maka huruf ilatnya hilang. Nah, penghilangan huruf ilat inilah sebetulnya tanda dia itu jazm. Jadi tidak usah mencari sukun karena menghilangnya huruf ilat ini adalah tanda jazmnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kita kan di sini nyari-nyari, lah mana ini? Kan yang namanya jazm itu sukun. Nah, tapi karena dia huruf ilat, maka jazmnya itu bukan disukun, tetapi dengan dihilangkan huruf ilatnya. Begitu dari penjelasan tadi. Jadi penghilangan huruf ilat itulah tanda jazmnya. Al-qaidah, rumusnya di sini. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yurfa'u biddomatin muqaddaratin alal alifi wal wawi wal ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin alal alifi wa dhahiratin alal wawi wal ya'i wa yujzamu bi hadfil akhiri. Ini rumusnya. Di sini dijelaskan al fi'lul mudhari al mu'talul akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, yurfa'u biddomatin muqaddaratin, rofa'nya dengan domah yang tersirat, alal alifi wal wawi wal ya'i, terhadap alif, terhadap mu'tal akhir alif, mu'tal akhir wawu, atau mu'tal akhir ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhirnya alif, wawu, iya, untuk domah atau untuk rofa, nah rofanya itu dengan domah yang tersirat. Fi'il mudhari mu'tal akhir, rofanya dengan domah tersirat bagi ujung alif, wawu atau ya. Wa yunsabu, nah fi'il mudhari mu'tal akhir itu dinasobkan bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang tersirat alal alif, dengan fathah yang tersirat bagi mu'tal akhir alif.
wa dhahiratin alal wawi wal ya'i. Tetapi untuk mu'tal akhir wawu dan ya, nasabnya itu muncul, kelihatan, tidak muqaddarah lagi, tidak tersirat tapi tersurat, zahiratin. Nah, sedangkan fi'il mudhari itu yujzamu bihadfil akhir. Sedangkan fi'il mudhari mu'tal akhir, kalau dia jazm, maka jazmnya itu dihilangkan huruf illatnya. Nah, inilah penjelasan mengenai i'rab, ragam i'rab bagi fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang tentunya sangat berbeda dengan shahih akhir.